Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum Ibu mulai perkuliahannya, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mangga dipimpin sama ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Arsya, Hadir. Asmala, Hadir Ibu. Devina, Tingka, Garnisa, Hadir. Laila, Hadir. Siva, Wina. Wina ada, oh kirain nggak ada Win. Oke, berarti yang tidak hadir hanya Sivi ya. Ya. Baik teman-teman, hari ini udah siap semuanya belajar ya. Nah, mata kuliah kita tentang apa ini? Ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam. Nah, siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang perkembangan pendidikan Islam. Nah, betul. Tentang perkembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Pada pertemuan ini adalah tentang lembaga-lembaga atau institusi pendidikan Islam yang ada di Indonesia, ya. Pendidikan Islam yang teman-teman tahu di Indonesia itu ada apa saja? Lembaganya atau institusinya? Apa? Madrasah. Sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu. Iya. MI ya. Pesantren. Apalagi? Apa? TPQ, betul. Apalagi? Majelis Taklim. Iya. Coba yang teman-teman sebutkan itu apakah sudah terakomodir semua? Ataukah ada barangkali sekarang ini pendidikan Islam yang terbaru, lembaga pendidikan Islam yang terbaru itu kira-kira ada nggak ya? Nah, seperti itu ya. Kita bahas dulu tentang institusi dalam pendidikan Islam. Sebentar ya. Nah, coba dibantu. Baik teman-teman, nah sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang institusi dalam pendidikan Islam. Ya, nah kita lihat dulu tentang pengertian dari institusi pendidikan Islam tersebut. Apa itu? Iya, institusi pendidikan Islam itu artinya lembaga atau wadah pelaksanaan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian fungsinya untuk apa itu? Iya, betul. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Apa sih? Kenapa pendidikan Islam itu harus ada? Kemudian yang kedua? Iya, kemudian berikutnya? Menanamkan akhlak mulia. Ya, yang berikutnya? Mempersiapkan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Beriman tidak terlihat. Karena itu ada di dalam hatinya masing-masing. Belum tercermin ya. Kemudian mengembangkan potensi sosial, spiritual dan sosial juga belum tercermin. Nah, nanti tercerminnya bisa dilihatnya pada aplikasinya, yaitu penanaman akhlak mulia. Kalau sudah disebut berakhlak mulia, berarti kira-kira seperti apa tuh anaknya? Jujur, iya bagus. Sopan,
Rajin, apalagi? Bertanggung jawab, ya. Disiplin, tahu aturan ya. Nah, bagus. Itu dia. Apakah sudah seperti itu? Belum semua. Ya, kita lihat fungsinya. Fungsi dari pendidikan Islam itu ada apa aja ini? Ada sebagai fungsi edukatif. Edukatif itu berarti fungsi pendidikan. Kemudian ada fungsi religius, fungsi keagamaan. Ya, maksudnya supaya anak-anak itu punya kemampuan spiritual. Bukan jadi madukun ya, tidak. Dalam artian dia bisa memaknai bahwa oh saya beragama Islam itu karena apa, gitu ya. Nah, apakah karena ikut-ikutan saja? Tapi dia betul-betul menjiwai bahwa Islam itu adalah ajaran yang utuh, yang benar ya. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira siapa yang mau bertanya? Silakan. Iya, saya izin bertanya Ibu. Silakan. Tadi di slide yang terakhir kan tertulis membentuk generasi yang berakhlak mulia. Betul. Tetapi akhir-akhir ini banyak kasus terjadi di pondok pesantren, gurunya sendiri termasuk kiainya itu yang merusak generasi kita Ibu. Itu bagaimana ceritanya? Jadi mau membentuk generasi akhlak mulia seperti apa? Pemimpinnya saja sudah merusak generasi kita. Terima kasih Bu. Wah, pertanyaan yang luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Silakan teman-teman sebelum Ibu menjawab, ada pendapat dari teman-teman semuanya? Ayo, silakan. Apa sih? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin ada penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan. Karena seorang pemimpin yang memiliki pengaruh besar bisa saja menyalahgunakan posisinya jika tidak memiliki ketakwaan dan akhlak yang baik. Jadi makanya banyak sekarang itu yang pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan karena dia itu berkuasa gitu ya, karena pemimpin gitu. Jadi gampang banget gitu. Terus yang kedua, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Jika sebuah lembaga tidak memiliki sistem pengawasan yang sehat, pelanggaran lebih mudah terjadi dan sulit tertangkap. Oke. Satu lagi, kasus sekarang lebih banyak terungkap dengan adanya media dan keberanian korban untuk melapor. Kasus yang dulu mungkin tersembunyi kini lebih sering diketahui publik. Iya. Nah, itu penyebabnya. Nah, nanti kenapa kok justru seperti itu kejadiannya ya? Gitu. Kiainya saja susah berakhlak mulia, gimana mau membentuk anak santrinya gitu ya? Gimana untuk berakhlak mulianya? Untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang tidak baik itu adalah pilihan dari setiap orang. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup, kalau tidak, silakan masih ada. Bagaimana cara pesantren itu bisa menyeimbangkan antara ilmu yang ada di ilmu agama dan ilmu umumnya? Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ya dari tadi ya. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau berkomentar? Kalau menurut saya sekarang itu kan banyak sekali PKBM ya. Nah, biasanya kalau pesantren itu tidak hanya belajar tentang pesantren ilmu Islamnya saja, diwajibkan anak-anaknya juga sekolah mengikuti pakai PKBM paket C. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita yang sudah bertanya dan menjawab ya. Baik, jadi memang betul pesantren yang tradisional, yang tadi kita bahas itu ada istilah pesantren salaf gitu ya. Dulu menolak adanya pembelajaran umum, tapi sekarang sudah mulai terbuka wawasan kiai-kiainya sehingga tidak menolak adanya PKBM yang menawarkan untuk bekerja sama memberikan pendidikan umum kepada anak-anak santri. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan atensi jawabannya. Sekarang teman-teman, Ibu kasih tugas dulu karena dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin tahu nih jawaban teman-teman semua. Silakan teman-teman berdiskusi, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan berputar 5 orang ya. Atau baris ini baris 1 dan baris 2. Baris 1, baris 2, baris 1, baris 2. Silakan.
Nah, ya. Ayo, gimana? Ya, silakan. Nah, sip. Lanjut. Kira-kira apa solusinya? Nah, baik teman-teman, silakan. Siapa yang akan menyajikan hasil presentasi, hasil diskusi kelompoknya tadi ke depan? Perwakilan dari kelompoknya. Silakan dari kelompok ini. Mangga, Ibu. Ke depan. Mangga. Baik, teman-teman, ingin jelaskan mengapa lembaga pendidikan Islam itu terkesan tertinggal dari penyelenggara pendidikan di luar Islam. Biasanya kalau dilihat dari data, biasanya kalau dari Islam itu maunya banyaknya yang pengennya yang gratis, jadi tidak mau mengeluarkan dana lebih untuk pendidikan yang lebih baik gitu. Sementara untuk menegakkan kedisiplinan, pendidikan kualitas yang baik itu butuh dana. Ya. Sementara kalau misalnya di luar pendidikan Islam, misalnya agama Kristen, mereka mau mengeluarkan dana lebih untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik gitu. Setuju nggak sih teman-teman? Setuju. Ya, mungkin itu yang bisa kami simpulkan dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Ayo silakan, satu lagi ya. Biasanya kalau misalnya non muslim itu biasanya mereka ada pembinaan guru-guru. Jadi si guru-guru itu berkualitas di adanya pertama mungkin adanya kuesioner buat orang tua atau buat siswa, apakah guru ini terpakai dengan bagus atau pembelajarannya itu bagus atau tidak. Biasanya begitu. Terus kemudian kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihannya yaitu adanya pembinaan terhadap guru-gurunya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di kita itu mungkin sepertinya kurang untuk membina guru-gurunya gitu. Jadi, ayolah karena kita calon-calon guru, marilah kita menjadi guru yang berkualitas untuk generasi muda kita. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Baik teman-teman, terima kasih tadi diskusinya bagus semuanya ya. Teman-teman aktif, Ibu sangat senang dan luar biasa teman-teman hari ini. Sebelum kita menyelesaikan perkuliahan kita hari ini, mari kita simpulkan sama-sama ya. Mari kita simpulkan sama-sama apa sih tadi yang sudah teman-teman pelajari pada hari ini? Silakan. Boleh dong. Ya. Cakep. Cakep. Cakep, tepuk tangan dong. Baik, sebelum berakhir, Ibu sudah siapkan kuisis? Ya, Ibu mau tahu sejauh mana sih teman-teman memahami apa yang sudah Ibu sampaikan barusan? Silakan linknya. Linknya ada di sini. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah ya. Sudah selesai, nanti akan Ibu periksa hasil kuisisnya. Teman-teman semuanya silahkan merapihkan segala peralatan. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Tapi sebelumnya juga Ibu mau tanya, bagian mana sih yang teman-teman suka dari perkuliahan kita hari ini? Oh, saat tanya jawab, kenapa? Karena seru, ya. Seru kalau tanya jawab kita. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Semuanya luar biasa, semoga semuanya sehat. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah. Baik teman-teman, perkuliahan kita selesai hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin pamit ya. Sama-sama.